Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Hetikus Endang dari SMK Negeri Raja Pola akan menyampaikan bahan pembelajaran mata pelajaran akuntansi keuangan dengan materi pembelajaran mengelola kas kecil pada kelas 12 AKL 3 semester 5 tahun pelajaran 2022-2023. Mengelola kas kecil. Ruang lingkup kas kecil. Dana kas kecil adalah dana kas yang disediakan oleh perusahaan untuk pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil jumlahnya. Dana kas kecil dikelola oleh seorang petugas yang disebut pemegang kas kecil atau kasir perusahaan. Pemegang kas kecil inilah yang bertanggung jawab atas penyimpanan uang kas kecil dan pemakaiannya. Fungsi dana kas kecil yaitu sebagai fungsi keamanan dan sebagai fungsi efisiensi. Metode pencatatan transaksi dana kas kecil ada dua. Yang pertama ada metode dana tetap dan yang kedua metode dana tidak tetap. Metode dana tetap, jumlah dana kas kecil akan selalu tetap, sedangkan metode dana tidak tetap, jumlah saldo kas kecil akan relatif berubah-ubah. Cara menjurnal transaksi dengan metode dana tetap. Yang pertama, pada waktu pembentukan dana kas kecil. Pada waktu pembentukan dana kas kecil, jurnal untuk metode dana tetap yaitu kas kecil di debit dan kas di kredit. Kemudian, pada waktu penggunaan dana kas kecil, pada metode dana tetap tidak dijurnal. Pada saat pengisian kembali dana kas kecil, jurnal untuk metode dana tetap yaitu beban di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Kemudian yang keempat, dana kas kecil terlalu sedikit, berarti perlu penambahan, maka jurnalnya kas kecil di debit dan kas di kredit. Kemudian yang kelima, dana kas kecil terlalu banyak atau terlalu besar, maka perlu pengurangan, maka jurnalnya kas di debit dan kas kecil di kredit. Kemudian pada saat penyesuaian pada akhir periode, jurnalnya beban atau biaya di sebelah debit dan kas kecil di sebelah kredit. Jurnal pembalik pada awal periode, jurnalnya itu kas kecil di debit dan berbagai biaya di sebelah kredit. Cara menjurnal transaksi dengan metode dana tidak tetap. Yang pertama, pada waktu pembentukan dana kas kecil, maka jurnalnya kas kecil di debit dan kas di kredit. Ini sama seperti pada metode dana tetap. Kemudian yang kedua, pada waktu penggunaan dana kas kecil. Nah, untuk metode dana tetap, ini tidak dijurnal, sedangkan pada metode dana tetap, ini dijurnal, yaitu jurnalnya beban atau biaya-biaya di sebelah debit dan kas kecil di sebelah kredit. Kemudian yang ketiga, pada saat menerima tambahan dana kas kecil ini sama antara metode dana tetap dengan metode dana tidak tetap, yaitu kas kecil di debit dan kas di sebelah kredit. Pada waktu pengisian kembali dana kas kecil, di metode dana tidak tetap ini jurnalnya kas kecil pada kas, sedangkan pada metode dana tetap ini jurnalnya beban-beban pada kas atau beban-beban di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Nah, rupanya untuk materi mengelola dana kas kecil dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.